Ya. Jadi ada tiga ranah yang kita bisa masukin. Tapi ya saya lagi ini menggunakan bahasa Inggris supaya berharap dinilai oleh para editornya gitu, para editor yang para reviewer yang berkompeten. Kalau di sini kan otomatis yang akan menjadi inilah adalah orang-orang dari masih Indonesia juga dan saya berharap nanti Surasak Jamnongsam akan mereview kamu gitu. Jadi ya gambarannya masing-masing kamu akan ditangani di sini Indiana University ya. Kemudian ekspektasinya sih kita dapat yang luar ya supaya kelihatan. Ini ada Finland, ada Finlandia. Saya berharapnya ke arah sana supaya nanti penilaiannya akurat. Pun sebenarnya akan ada banyak lagi karena ketika review kalau buat saya pribadi saya yang bergabung ke reviewers Pablons biasanya kalau tidak ada mereka akan kirimnya ke sini ya ke website ini di mana di sini banyak reviewernya. Ini dari mana? Ini mereka-mereka yang tergabung, saya juga termasuk yang tergabung di sini. Itu seperti itu. Oke, bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya kamu tentu pilih dulu sesuai dengan apa punya kamu gitu. Atau gini, di sini ada yang pakai laptop? Aku, Bapak. Siapa? Denis, saya share ke Denis yang ini ya, yang share ini ya. Biar kamu daftar pakai akun kamu gitu. Denis share screen, Denis. Share screen apa, Pak? Ini, Yang apa? website. Google Chrome. Ya, masuk ke Google Chrome. Oke, kamu bisa ketikkan yang ada di chat itu alejournal.com. alejournal.com. Oke, Denis, itunya apa? Judulnya? Itu, Pak, nilai moral pada karakter Nobita dalam film Stand By Me. Oh, berarti film ya, film masuk ke bagian art. Kamu klik dulu, kamu scroll ke bawah, di situ ada klik gambarnya bisa. Kemudian ada pilihan register. Di atas, di atas. Silakan Denis diisi username dipakai username yang kamu pahami. Langsung ini tulis, Pak, ketik. Ya ketik aja kan jadi nanti kamu nge-save di laptop kamu sendiri.
Passwordnya silakan kamu atur sendiri. Repeat password. Oke. Nah, salutation di sini adalah panggilan kamu, misalnya pakai Mister, Mrs, Miss gitu. Kalau kamu belum ini kan masih Mrs apa? Bisa dihilangkan juga gitu. Berarti nggak usah diisi nggak apa-apa, Pak? Nggak usah diisi, nggak apa-apa. Yang wajib kan yang tanda bintang. First name kamu tulis, berarti Denisa, middle name-nya Puspa, kemudian last name-nya ya. Kalau yang namanya 4 bagaimana? Kayak Versa ini ada Al. Nah, tanya lagi ke Versa, Al-nya itu masuk nama belakang atau nama depan? Kalau yang namanya cuma satu, Pak? Ya, dituliskan 2 kali. Eriska, kemudian last name-nya Eriska. Jadi nggak usah pakai middle? Ya kan nggak usah. Yang wajib kan depan sama belakang. Inisialnya nggak terlalu perlu, kalaupun mau diisi boleh. Ini kamu pengennya inisial apa gitu. Gendernya female, Denisa female. Affiliation-nya tulisnya Universitas Juanda. Kemudian di scroll. Ini di skip. Ini biasanya untuk membantu ini ya, korespondensi signature itu. Jadi kayak bahasa emailnya entah seperti apa. Yang email kamu tuliskan nama email kamu yang valid. Tulis ulang. Oke. Nanti kalau udah ada ini, kamu bisa klaim Orchid ID. Orchid ID itu identitas peneliti sedunia, internasional. Kalau sekarang belum dulu. Nanti setelahnya. Jadi kosongin. Kosongin dulu, kan belum. Kamu belum mulai kan? Nah, kemudian ini URL bisa dikosongin. Ini URL tuh nanti identitas untuk ini, untuk Google Scholar kamu. Jadi nanti setelah ini, kalaupun nanti kamu terbit, kamu punya identitas yang diakui oleh Google. Ini perjalanan karir kamu nih, di dalam penelitian. Lanjut, country-nya dipilih Indonesia. Ininya nggak usah Pak, yang nomor telepon, fax, gitunya nggak usah ya? Bebas sih sebenarnya. Kalau phone tulis saja HP kamu, tapi pakainya +62. Nggak usah deh Pak. Oke, lanjut di bawah. Nah, klik yang ini nih, author. Kalau bio statement itu aktivitas kamu sekarang di mana gitu. Artinya misalnya kamu di PGSD ya, tulis PGSD. Tapi kalaupun enggak juga nanti akan terupdate di Google Scholar-nya. Dia nggak akan masuk, yang akan masuk berdasarkan judul kamu. Ini boleh confirmation diklik juga supaya nanti ada notifikasi ke kamu. Udah register. Oke, nah ini mendaftarnya. Nanti bagaimana cara daftarnya? Itu yang ditanya Lisda tuh kan. Denisa udah punya ini belum? Udah punya artikelnya belum? Udah bisa dibuka nggak? Kamu bisa coba gini. Kamu buka dulu di Word-nya. Nanti setelahnya new submission.
Saya belum Ini, ngajarin Pak. bagaimana cara nulis abstrak ya. Iya, Pak, belum. Makanya kemarin saya bingung. Oke, ya udah nggak apa-apa dulu. Yang penting saya tuntaskan dulu. Nanti hari ini setelah ini kita akan belajar cara menulis abstrak. Udah, new submission, klik. Bentar, Pak. Ini salah. Ih, gimana, Pak? Tadi? Balik lagi ke Google Chrome yang tadi. Kan ada di kanan tuh ada new submission. Sih, Pak. Oh, ini. Iya. Nah, di sini kamu bisa checklist semua. Apa sih ini? Ini kan pernyataan ya, pernyataan atau komitmen kamu untuk mengirim ke sini. Kemudian di bawahnya nanti ini ada pemberitahuan tentang hak cipta. Kemudian bawah lagi. Ini biasanya kalau untuk yang comments yang ini nih, comments for the editor, ini untuk jurnal-jurnal khusus dia biasanya meminta cover letter. Cover letter itu adalah surat pengantar. Ya, kalau ini nggak perlu, langsung aja save and continue. Nah, kamu sekarang coba upload. Coba belajar upload. Nanti bisa dihapus nggak, Pak? Itu tadi belum itu. Yang mana? Yang punya saya. Ya, nggak apa-apa seadanya dulu aja, upload dulu. Yang ini choose file. Nanti uploadnya upload file ini ya. Nanti kan kamu akan ulang lagi nih. Nanti saya saya akan bantu bicara. Open. Ya. Nah, sebenarnya kalau yang upload ini kan langkahnya ya, belum tahu isinya ya. Kemudian kamu klik save and continue. Tapi pada dasarnya seperti ini. Untuk mengupload di sini, ini kan kamu harus menggunakan template. Oke. Tapi karena ini ada proses belajar untuk submission, yang semua orang harus bisa langkah-langkahnya, maka ini sih kita selesaikan dulu. Tapi ketentuan-ketentuan apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, pastikan yang ada di choose file yang ini itu sudah mengikuti template yang ada di kanan atas tuh, yang artikel template. Itu seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjutkan dulu submission-nya sampai dengan selesai. Ini save and continue, Pak. Iya, nggak apa-apa, save and continue aja. Oke. Ini kan belum mengikuti template jurnal ya. Kalau belum mengikuti template jurnal tuh ada dua kemungkinan. Dia dibalas, kemudian kamu diminta ikuti template, artinya disuruh revisi, atau langsung ditolak. Biasanya gitu. Nah, di sini masukin metadata. Metadata itu adalah identitas penelitian. Nah, ini kan sudah, karena kamu sudah terdaftar di sini langsung sudah. Tapi kalau misalkan authors-nya lebih dari satu, misal kamu pengen ada kolaborasi nanti dengan dosen, itu kamu tambahkan ke bawah coba. Ada tambahkan add author. Nah, di bawah add author inilah masukin identitas judul. Judul sama abstrak. Sekarang coba masukin yang udah bisa dulu. Judulnya dulu. Dikopas aja. Ini salah.
Nah, abstrak nanti tinggal dikopas ke sini ke kolom abstrak. Kemudian di bawahnya indexing. Nah, indexing ini adalah kata kunci. Setiap artikel itu punya kata kunci yang ditandai dengan titik koma ya. Titik koma. Jadi setiap kata kunci, misalnya kata kunci kamu apa ditentukan. Nanti kamu yang tentukan sendiri. Nanti hari ini abstrak dan kata kunci saya akan ajarkan. Kita skip dulu kata kuncinya, tapi yang kamu tahu adalah cara penulisannya kata atau term dikasih titik koma, baru term berikutnya. Lalu type, method, or approach ini adalah jenis metode penelitian yang kamu ambil. Jenisnya apa, metodenya apa, kemudian pendekatan atau pendekatannya. Ada yang nulisnya hanya kualitatif saja, ada yang nulisnya kuantitatif saja, ada yang menulisnya deskriptif kualitatif. Nah, kalau kamu apa, Dennis, metodenya? Kenapa, Pak? Metode penelitian kamu apa? Deskriptif kualitatif. Ya, ditulis di sini, deskriptif di kedua. Oke, lanjut ke bawah. Ini memang sebenarnya bahasanya harusnya bahasa Inggris ya. Nanti cari bahasa Inggrisnya. Langsung kita skip yang kalau kontributor agensi ini, kalau kamu dapat pendanaan open air metadata, ini kalau kamu tergabung ke Eropa. Referensi ini adalah daftar pustaka. Silakan kamu kopas daftar pustaka kamu di kolom yang disediakan ini. Nah, untuk daftar pustaka, masing-masing ini kamu coba mulai dari atas. Ini kan Andriani sampai dengan Pak. Oh, ini daftar pustaka kamu nggak lengkap ya? Denisa, kamu daftar pustakanya kenapa nggak lengkap ini? Emang kurang apa, Pak? Oh iya, benar Pak, makan kata saya belum selesai. Ya nggak apa-apa kan, artinya yang penting dicoba dulu kan di sini. Nanti daftar pustakanya lengkap nih. Ada nama jurnalnya, ada volume berapa, ada nomor berapa, kemudian halamannya kalau perlu gitu. Kemudian nih kalau penulisan dua begini, ini namanya Abidin Andriani atau Andriani dan Abidin? Andriani dan Abidin. Ya pakai dan dong, bukan pakai koma. Begitu. Tapi ingat ya, ini hanya contoh. Jadi nggak masalah di sini, nanti kamu bikin submission yang baru aja. Oke? Ini klik save and continue. Jadi intinya nih, karena tidak sesuai template, jangan kaget ntar editor tiba-tiba, wah ditolak gitu. Ini error kenapa? Oh, enter of abstract. Ke bawah yang abstraknya kamu ketikkan satu huruf secara random aja. Huruf apa aja terserah. Dah, bawah. Save and continue. Nah, ini adalah kalau kamu mau menambahkan data. Ya. Data apa yang bisa ditambahkan? Boleh menambahkan instrumen penelitian, boleh menambahkan penilaian sebelumnya, kemudian boleh menambahkan sumber-sumber yang boleh dibilang
dari hasil wawancara, dari hasil sejumlah dokumen-dokumen foto gitu. Kalau misalkan tidak dimasukkan bagaimana Pak? Pada prinsipnya sih sebenarnya bisa ada, bisa enggak. Kemudian kayak intinya sih hanya mempertegas bagaimana kamu melakukan interpretasi. Kayak contoh gini, kalau penelitian kuantitatif itu kan butuh yang namanya tabel ya. Kalau kualitatif banyak butuh gambar. Itu kamu masukin dijadikan satu file, kamu upload di sini. Nanti akan dilihat ini penelitian kamu seperti apa sih gitu. Kalau tidak ada datanya, ya dianggap penelitian kamu dicurigakan gitu. Sekarang ada nggak bentar, kalau penelitian kamu subtitle ya, subtitle, oh itu nggak perlu. Kalau subtitle itu masih bisa diakses di internet, artinya kamu nggak perlu. Kalau penelitian Tapi yang aku- sifatnya apa? Tapi aku ada gambarnya, Pak. Gambarnya ada di ini nggak? Ada di artikel nggak? Ada. Kalau ada di artikel nggak usah di sini. Artinya ada gambar-gambar yang tidak ada di artikel. Gitu. Oke, ini pertama save and continue dulu. Ingat di step 4 ini hanya suplemen. Ini kamu belum upload ya? Klik upload submission yang klik nomor 2 di atas. Yang mana, Pak? Yang nomor 2. Nomor 2. Nah, coba ini belum ini nomor 2 nih. Iya, Pak, tadi nomor 2. Ini nih, upload submission. Ini kan di bawah ada kelihatan nggak tulis? Nah, itu. Ini back to supplementary file. Kemudian upload submission. Ini choose file. Ini ya, kamu tadi ada setelah choose file, kamu lupa klik upload. Choose file. File jurnal, open. Ini upload dulu. Maaf ya, tadi terlewat. Sayanya juga lupa. Nanti ada status. Nah, oke, balik lagi ke confirmation. Oke, langsung finish. Jadi kalau di sini tidak ada file seperti ini kamu jangan klik finish ya. Artinya file kamu tidak masuk ke sini. Oke, klik active submission. Nah, inilah secara berkala kamu ada di sini, punya kamu. Ya, ini tanggal submitnya, kemudian ini jenis yang kamu kirim berupa artikel, ini judulnya, ini statusnya. Perhatikan statusnya di sini. Dia statusnya yang pertama awaiting assignment, kemudian status review, kemudian status editing, terakhir adalah statusnya publish. Tapi kalau review bisa jadi langsung ada reject. Kalau di reject, statusnya jadi arsip. Diperhatikan, makanya diperhatikan di statusnya. Ya, tahunnya dari mana? Kalau kamu klik coba klik My Journal di bawah Denisa 10. Nah, nanti kelihatan di sini yang aktif di sini adalah yang masih dalam proses sampai dengan diterbitkan. Kalau yang arsip adalah artikel kamu yang telah ditolak atau telah lolos. Itu arsip itu seperti itu. Oke? Sampai situ. Yang lainnya ada pertanyaan?
Bapak mau Iya. nanya. Mm-mm. Tadi kan kalau yang Denisa itu masuknya ke art Iya. karena film ya. Berarti kalau kayak Fatma itu masuknya Journal of Educational Research atau yang mana Pak? Fatma judulnya apa? Strategi guru dalam materi rangkaian listrik di kelas 6. Iya, itu maksudnya educational research. Gitu. Terus yang tadi apanya sih? Suplemennya itu berarti masukinnya apanya Pak? Kamu ada instrumen nggak? Kayak misalkan kalau strategi guru kan ada instrumen observasi, itu kamu masukin. Bikin nggak instrumennya? Bukan wawancara, bukan instrumen wawancaranya gitu Pak. Ya, instrumen wawancara kan berarti ada kalimat pertanyaannya kan? Nah, itu yang dilengkapi itu seperti itu. Jadi semua bukti penelitian kamu dimasukkan, nih dimasukin gitu. Nah, apalagi? Terima kasih Pak. Oke. Yang pasti masing-masing jurnal saya share screen. Bapak, berarti itu tadi yang punya saya yang udah di-upload itu biarin aja gitu. Ya bisa diperbaiki lagi lah. Nanti saya minta sama editornya untuk di take down punya kamu. Jadi nanti kamu dianggap bikin baru dengan yang udah penyempurnaan gitu. Makanya sekarang inilah penyempurnaan bagaimana membuat abstrak. Yang pertama begini, kita lihat template masing-masing. Oke, kita pakai contoh punya Denis ya, yang punya art. Kan ada kita download artikel template nih. Jadi klik aja, lalu muncul artikel template-nya. Kayaknya saya harus ini deh, share whatever I klik. Share screen. Enable editing. Nah, ada bagian-bagian yang ini template-nya masing-masing beda ya, nanti tergantung. Ini kan art, nanti ada yang tadi Fatma bilang ada educational research, nanti yang bahasa-bahasa gitu. Ini dilihatnya dari sini. Kalau yang di atas di sini tidak perlu kamu ganti-ganti. Ya, tidak perlu kamu ganti-ganti. Ini bukan wilayah kamu. Namun yang bisa kamu ganti adalah yang berkaitan dengan judul. Ini yang ini. Autor di sini adalah tulisnya nama belakang kamu. Gitu. Kalau misalnya tadi Denis pakainya berarti cahaya, lalu judulnya judul apa? Nah, lalu bagaimana membuat ini terjadi, membuat ini ada? Karena ini artikelnya harus berbahasa Inggris. Judulnya tadi contohnya punya Denis apa? Nilai moral pada tokoh Nobita dalam subtitle film Stand By Me Doraemon 2. Kan pada prinsipnya kalau misalnya ya ini untuk memudahkan kamu ya, memudahkan kamu. Kamu kopas ke yang pertama adalah new, kemudian klik Google Docs, kemudian dihadapkan seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk mengubah bahasa saja. Yang kamu ubah adalah semua yang berbahasa Indonesia. Artinya kamu Denis bisa kirim file ke saya? Bisa, Pak.
Semuanya pakai Mendeley kan ya? Apa enggak? Ini grup gibah dosen nih. Masih loading, Denis? Iya Pak, bentar. Oke. Jadi pada hakikatnya adalah ya saya sambil nunggu Denis ya. Yang kamu harus perhatikan adalah ini judul. Nanti di kopinya harus tetap berwarna biru. Kemudian autornya ini punya kamu. Ya, kalau di sini berarti kan nanti saya nunggu punya Denis. Nah, tulisnya nama lengkap Denisa Puspa Cahaya. Lalu yang sisanya ini dihapus. Nah, affiliation-nya itu nama kampus. Oke, saya udah dapat. Juanda. Oke, ini jadi udah hampir betul ya. Oh, ini ada abstraknya. Nah, ini pada prinsipnya ini hanya dikopas saja, Denis. Dari sini sampai dengan yang tidak boleh dikopas adalah bagian reference. Oke, yang tidak boleh dikopas adalah bagian reference. Kita masukkan lagi di sini. Kenapa reference tidak masuk? Karena nanti biar tidak diterjemahkan. Jadi reference hanya pindah langsung kepada template-nya saja. Udah ya. Nih. Ini kalau ini udah, ya nggak apa-apa berantakan, langsung kita translate. Pilih yang untuk English. Kemudian klik translate. Nah, inilah hasil kamu. Yang tadi yang lakukan submission, judul yang di copy yang ini ya, Denis. Gitu. Jadi yang tadi buat ngupload itu semuanya harus full bahasa Inggris gitu, Pak? Ya, kecuali yang daftar pustaka. Ini kopinya, karena kita kan harus ngikutin template ya. Jadi biasanya klik, kemudian biasanya merge formatting. Kemudian di sini
kita harus pakai ikuti punya dia, yaitu hanya kalimat pertamanya. Kecuali Nobita tetap besar. Stand by me, Doraemon. Doraemon atau Doraemon? Doraemon salah ketik ya, Bang. Doraemon. Oke. Nah, ini abstraknya. Sebenarnya kalau abstrak itu lebih mudah, yang saya melihatnya yang punya ini ya. Kenapa ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada desain dan metodenya, ada hasilnya. Oke. Tapi kita coba kopas dulu di sininya aja. Ya kalau misalkan kita lihat backgroundnya yang mana, ya mudahnya cari tujuannya dulu. Aims di study, aims to, gitu kan? Nah, ini harusnya titik nih. Ini di sini masuknya. Purpose. Oh, sorry. Otomatis sebelumnya masuk ke background. Lalu yang tadi lanjutannya, in this study. Nah dia. Research design. Lalu, nah dia. The result sampai bawah, ini kita ambil sebagai result. Oke, nah inilah punya kamu nih. Nanti kalau ada yang seperti ini ya, ada yang dalam dicari aja maksudnya apa. Oh ternyata kita bisa bertahankan ini standby, oh enggak dia bertahankan karena judul. Nah, jadi kamu punya double checking antara punya di Google Docs sama yang di bawaan dari laptop kamu. Nah, lalu introduksinya kita tinggal kopas aja. Ini sampai sini. Jadi selalu pilih yang itu ya, pilih yang ini nih, merge formatting. Jadi biar masuk ke situ. Metodenya tinggal dikopas lagi. Nah, finding dan discussion-nya, ini kamu bisa blok nih dari subtitle sampai dengan conclusion. Nih. Ini kan kosong ya, harusnya kan ada gambar. Benar nggak? Nah, yang gambar inilah kamu nanti akan masukin dari data hasilnya. Dari data asli. Itu kamu mulai masukkan gambar. Nah, sebagai informasi, gambar itu mana sih file asli kamu nih? Maaf, saya selesaikan dulu yang simpulan. Sampai di sini, baru simpulan kita masukin ke gambar.
Ini acknowledgement-nya, ini acknowledgement itu cuma ucapan terima kasih sebenarnya. Ucapan terima kasih itu banyak. Boleh ke apa? Biasanya ucapan terima kasihnya kepada pemberi dana. Nah, referensinya kamu copy dari file asli. Nah, final jurnal ini copy begitu. Tapi ini kayaknya bukan menggunakan Mendeley ini, ya. Iya Pak, itu manual. Mm-mm. Nah, ini biografi kamu tulis nih. Ini berarti dihapus. Ini kamu jelaskan nih diri kamu. Kemudian peranan kamu dalam karya ini sebagai apa. Gitu. Kamu ceritakan kamu mahasiswa yang tertarik meneliti di bidang apa. Ini sudah. Oke, ini kalau sudah kita kan masukin gambar ya. Cobalah yang ini. Nomor 11. Sesuaiin aja. Nah, gambar ini ada dua. Kalau di dalam jurnal biasanya ada ketentuan, tapi standarnya dia punya dua ketentuan. Kamu lihat di bagian format gambar yang ditentukan biasanya hanyalah width-nya saja. Ini kan 7,9 ya. Biasanya ada yang sampai 8, ada yang 15. Itu seperti itu. Ya. Biasanya di 8. 8, kemudian kamu ditengahkan. Itu harus gambar tuh di tengah. Lalu setiap gambar itu punya caption. Nah, caption kamu kan sebenarnya ini kan? Ya kan? Nah, jadi setiap gambar itu punya caption. Apa captionnya? Ya, boleh kamu copy dari sini. Set caption. Pilih yang figure. Oke. Nah, ini biarkan seperti ini. Nah, nanti masing-masing seperti itu ya. Di gambarnya, kasih captionnya. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau yang kayak gini nih, adult from, nah, ini udah otomatis diganti. Oke, kalau ada kata-kata kamu tipe atau segala macam, kamu baca lagi di sini. Begitu. Nah, inilah yang nanti akan menjadi artikel kamu. Begitu nih. Ini yang nanti diterbitin. Ya. Ini mohon maaf nih, saya nggak ngasih ini ke kamu. Supaya kamu mencoba sendiri. Kan referensinya juga ini kan, harus diperbaiki kan. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Oh, enak banget kalau nggak ada. Oh, ini subtitle ini diedit lagi ya. Yang subtitles, moral values, characters. Film S. Ya, diedit lagi lah oleh kamu. Oke? Bapak, Versa mau nanya. Kan Versa tuh di sinopsis yang di yang di jurnal Versa yang masukin itu, di artikel Versa yang masukin itu tuh kayak beda. Dari sinopsis sama hasil analisisnya tuh beda. Jadi Versa tuh punya dua referensi gitu. Kayak misalnya tuh itu tuh nggak apa-apa Pak kalau misalnya ini tadi dulu Pak, takut
ini nih. Kan Versa tuh pakai sinopsis yang dari Google. Nah, tapi dari hasil analisisnya itu Versa ngambilnya dari file yang berbeda, nggak ngambil sinopsis yang cerita rakyat yang udah Versa jelasin di atas gitu. Itu nggak apa-apa Pak kalau kayak gitu. Jadi ada dua versi ya, dua versi sinopsis gitu maksud kamu? Iya, yang sinopsis sama yang di satu file, tapi hasil analisis Versa ngambilnya di satu yang di file gitu Pak, nggak yang di sinopsis yang Versa sebutin di atas. Oh, nggak masalah itu mah. Artinya kan posisi sinopsis kan sumber dari internet kan. Iya, Nah, kemudian hasil analisis kamu berbeda, tinggal disebutkan di kesimpulan bahwasanya kenyataannya adalah ada perbeda gitu, atau disebutkan di pembahasan. Tuh. Bahwasanya kan berarti itu nggak apa-apa ya Pak. menjadi temuan kamu kan antara sinopsis dengan analisis. Lagian begini, yang namanya sinopsis itu biasanya adalah ringkasan pendek yang membuat orang atau membuat calon customer atau klien ingin melakukan sesuatu terhadap karya tersebut gitu. Kayak sinopsis cerpen, itu pasti apa yang akan terjadi berikutnya kan, itu kan artinya dibuat ngegantung gitu. Intinya nggak masalah. Oke, gitu aja Versa, fleksibel. Takutnya kan kok ini beda katanya yang di sinopsisnya kayak gini, tapi pas hasil analisisnya kayak gini ya berarti kalau itu nggak apa-apa ya Pak, nggak masalah gitu. Selama ada penjelasan, jangan sampai jadi kamu gini nyebutnya perspektif lain, tapi itu tertulis ya. Jadi supaya nanti penilai juga mengetahui bahwasanya oh ini ya ini sinopsisnya. Kemudian ini perspektif dari sudut pandang kamu sebagai peneliti. Dan itu malah menjadi temuan menarik. Itu seperti itu. Ya. Ini udah banyak ini. Punya Denis aja. Tapi Denis kalau boleh, kamu tambahkan penjelasan lagi, Denis, setiap masing-masing ini. Untuk saya, satu kalimat ini nggak masalah. Tapi untuk kamu nanti bergelut di dunia skripsi, rata-rata dosen tuh nggak mau satu paragraf tuh satu kalimat. Gitu. Jadi coba kamu tambahkan dulu. Misalkan Doraemon told Nobita not to, apa sih bahasa ininya? Kan kalau di sini ya, not to talk carelessly when he said something. Kamu menjelaskan apa gitu. Ya kalau dari sini nomor 9, Doraemon berkata kepada Nobita agar tidak bicara sembarangan saat mengucapkan sesuatu. Ya kamu boleh komentari ya. Bicara sembarangan diartikan sebagai melakukan pembicaraan tanpa adanya tujuan. Misalnya, nah yang disebut ceplas-ceplos itu apa? Nobitanya gitu. Ada ininya kan, ada gambarnya kan ya, Denis ya? Ada. Nah, ya langsung ambil contohnya. Misalnya Nobita bicara ini, nah itu dianggap sembarangan gitu. Jadi di uniknya di Juanda itu mendorong untuk tidak satu kalimat dalam satu paragraf supaya kamu menambahkan lagi gitu, menambahkan kalimat-kalimat penjelas sehingga minimal 3. Tolong perhatikan, pelajari di kampus kita itu yang disebut satu paragraf itu minimal
3. Khusus dosen bahasa Indonesia biasanya akan bilang 5. Oke. Ya kamu udah tahu lah, kamu mata kuliah bahasa Indonesia sama siapa. Nah, sebagai bagaimana dia begitu striknya sama kamu, salah sedikit juga bahkan disalahin ya, nggak ada toleransi gitu. Nah, yang seperti tadi ini kan satu kalimat nih, kamu tambahin lagi. Gitu. Soalnya kan kalau Indonesia terus diubah ke bahasa Inggris jadi lebih sedikit, Pak. Ini kan bahasa Indonesia yang saya komentari. Ibu bertanya kepada kita, ya kan? Iya. Nah, terus kamu komentari ini kan kayak misalkan yang ini. Coba kamu bisa nggak? Ibu bertanya pada Nobita mengapa ia sangat bersemangat dan jika terlalu bersemangat bisa berbahaya saat melewati tangga. Coba kamu mau nulis apa untuk melanjutinnya? Nah itu Pak, kemarin juga sebenarnya pengen kayak ditambah gitu kan, biar gak sedikit. Terus kayak bingung menambah apa ya udahlah segini aja gitu. Saya bingung bikin kata-katanya. Ya bersemangat itu apa? Kamu setiap ini kan kata kuncinya di bersemangat. Jadi cara menambahkan nih yang tadi yang ceplas-ceplos masih ini dia. Kata kuncinya yang di mana? Ini menurut saya yang menarik karena bicara sembarangannya. Maka bicara sembarangan itu diartikan sebagai. Nah sekarang ini bersemangat. Bersemangat itu apa? Tapi karena di sini ada kata jika terlalu bersemangat bisa berbahaya. Bersemangat yang berbahaya itu seperti apa? Oh iya itu, soalnya waktu pas itu tuh si Nobitanya turun dari tangga gitu Pak. Semangat banget gitu. Iya kan misalnya kamu cari deh pengertian bersemangat tuh apa sih? Ya, kemudian yang dimaksud dengan bersemangat berbahaya itu apa? Artinya mungkin sesuatu yang berlebihan gitu kali ya Pak? Enggak dong. Fokus penglihatan menjadi tidak waspada gitu kan. Tidak awas sehingga dia terjatuh kan gitu. Karena bersemangat tuh oyo ternyata jatuh lah atau apa gitu. Nah, ini kamu tambah-tambahin nih. Nih. Coba saya tanya kamu lagi nih. Ini kata kuncinya apa? Cengeng. Ya udah tinggal dijelasin cengeng itu apa. Gampang nangis gitu ya Pak. Iya kan tinggal ditulis. Cengeng itu gampang menangis. Maksudnya gampang menangis itu apa? Jadi terbiasanya seperti itu. Ya, yang lain juga sama ya. Ini bukan berarti saya harus komentari punya Denis itu. Karena terjebak aja Denis. Biar saya tahu tulisan Denis kayak apa gitu. Oke. Yang lainnya kalau mau dikomentari boleh sini kasih tulisannya. Saya komentari nih, pedes-pedes deh. Ada? Nggak ada? Kita kerjain aja punya. Ini pokoknya gitu. Nih, jangan menangis saat diejek. Atau menangis saat dikejar anjing. Bisa ya? Gimana ya? Ya itu pokoknya oleh kamu ya. Nah, kalau di Google Doc enak nih. Ini kan ada salah tulisnya ya. Bonea, tembalan. Maksudnya oh iya apa sih? ya Allah. Itulah fungsinya ada di Google Doc. Kamu akan ngelihat, oh ternyata bahasa Indonesia saya aja jelek. Ada yang tipe-tipe gitu. Jadi klik aja. Oh boneka. Ini oh tambalan. Oh di tubuhnya. Gitu loh. Oke? Jadi kalau di sini di Google Doc semua bahasa yang terdaftar di Google itu ada suggestion-nya atau rekomendasi. Ada lagi? Wah, banyak ini. Bapak ini tadi yang di Ale Jurnal itu harus logout nggak Pak? Iya ya, iya ini ada harus logout.
Aduh, 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 aduh. Ketahuan dari pekerjaan liar saya. Saya lagi ngerjain tesis, itu udah selesai kemarin. Enak nih. Mau nggak ngerjain tesis? Tuh. Ada orang berani bayar. Kebetulan dia bilang, aduh Pak, saya nggak punya uang banyak. Saya cuma punya uang segini. Dia kasih 3 juta. Ya udah. Ini diselesainya cuma ya paling juga seminggu paling lama. Ngapain? Nonton. Lihat tuh, The Pirates Fairy Movie. Enak kan? Itu gambarannya, udah nggak usah nonton, nggak usah lihat yang begini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, pada menghilang ya. Ini ada mata kuliah Pak Ate ya? Enggak. Nggak ada Pak, hari Nggak Selasa. ada, Pak. Oh, biasanya ada apa? Pak, jangan lupa di ke YouTube-in ya Pak. Yang mana yang ini? Iya. Ya, boleh. Ada lagi? Nggak ada? Jadi masing-masing udah bisa tahu ya. Masuk kemana gitu. Nanti mudah-mudahan lolos. Ya, syukur-syukur lolos. Tapi ya yang namanya apa? Saya